Ya silakan Bang Ajis, silakan. Aku mau tanya Kak, kenapa Tuhan Yesus buat mengampuni hamba-hambanya rakyatnya? Loh, Kenapa? kalau bukan Tuhan yang mengampuni kita, terus siapa dong? Gini. Kenapa kan Tuhan itu bisa membuat segalanya kan? Kenapa harus menyiksa dirinya untuk mengampuni orang lain gitu? Ya silakan Bang Amin. Kenapa harus menyiksa? Ya, kan Tuhan itu kan bisa segalanya kan, ya kan? Kenapa harus menyiksa dirinya? Kenapa harus menyiksa dirinya untuk diampuni hamba-hamba lainnya? Kan Ya, sekarang gini bro, kalau misalnya kamu udah ucapkan A, lalu kemudian selanjutnya kamu diucapkannya adalah B, kamu disebut manusia apa? Munafik, betul? Nah, Tuhan sama bro, ketika dari zaman Adam, jangan engkau makan buah itu, jangan berbuat dosa. Ketika engkau jatuh ke dalam dosa, maka engkau akan ke maut. Maut itu adalah siksaan abadi, yaitu neraka bro. Bro. Jadi untuk bisa menyelamatkan umat manusia harus ada darah, seperti kayak Mikana tadi mengatakan. Kalau zaman dahulu ada yang namanya korban bakaran, ya Mikana ya. Ada yang mengorbankan apa. Nah, Tuhan Yesus itulah yang menyediakan darah supaya tidak ada korban-korban yang bakaran begitu lagi. Cukup darah Tuhan Yesus bro, yang itu yang menyelamatkan. Nah, kalau dia bilang istilahnya waktu penyalipan dia nggak mau disalib, di Alkitab dari ayat Matius sudah jelas, dia sudah mengatakan akan tersalib, akan disiksa, dan akan bangkit pada hari ketiga. Gini bang, yang aku tanya tadi, kenapa Tuhan itu harus menyiksa dirinya untuk mengampuni orang lain gitu? Yang menyiksa dirinya siapa? Yang menyiksa itu adalah kita ini manusia. Akibat perbuatan kita harus ada darah yang tertumpah. Bang Ajis, oke, saya tanya sama kamu gini. Bang Ajis, Tuhan itu Maha Kuasa kan? Kalau Tuhan datang dalam rupa manusia melalui Bunda Maria, tentu sangat mudah bagi dia kan? Sangat mudah bagi dia kan melakukan itu. Ya sudah, terus kenapa lagi kamu bingung? Itulah yang aku tanya tadi. Kakak sudah paham sekarang pertanyaan. Kenapa aku ulang dari pertama? Pertanyaan aku tadi pertama apa? Kenapa Tuhan harus menyiksa diri dia disalib nih kan? Untuk diampuni hamba-hamba dia, yang pengikut-pengikut dia. Kenapa? Kan dia Maha Penguasa. Kenapa harus menyiksa diri sendiri gitu? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasihan sekali banyak orang seperti anak muda Aziz ini teman-teman di luar sana. Mungkin bukan hanya anak muda, mungkin orang-orang tua ya, berbagai usia mempertanyakan hal yang sama. Mengapa untuk mengampuni umat manusia itu, untuk menyelamatkan umat manusia itu, kok Tuhan mau-maunya disalibkan? Mereka sebut dengan menyiksa dirinya. Kenapa tidak ampuni saja begitu? Ya, ampuni saja, selesai. Bahkan dia bertanya, si Ajis ini, mengapa Tuhan tidak suruh ciptaannya yang lain saja untuk dikorbankan? Kenapa harus dia? Kenapa tidak ada manusia lain yang bisa dijadikan korban? Begitu. Teman-teman, dia tidak tahu bahwa hanya Yesus Kristuslah yang layak untuk itu. Karena tidak mungkin lap yang kotor lalu membersihkan meja yang kotor. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Tidak ada manusia yang layak untuk itu. Karena itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia. Karena hanya Yesus Kristuslah manusia yang tidak berdosa, manusia yang kudus. Manusia yang kudus inilah yang layak untuk menyelamatkan manusia berdosa. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pengampunan itu butuh korban darah. Itu sudah ketetapan Tuhan. Bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan pengorbanan darah. Di Perjanjian Lama, sebagai simbolik dilakukan ibadah
korban domba. Ketika orang-orang di Perjanjian Lama percaya bahwa domba itu adalah lambang dari Sang Juru Selamat yang akan datang, sambil mereka mengaku dosa, mereka sembelih domba itu, maka dosa mereka diampuni. Itulah yang dilakukan oleh semua orang-orang percaya di Perjanjian Lama. Domba hakikat yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus yang sudah datang sebagai manusia untuk berkorban di kayu salib, menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa seluruh umat manusia, satu kali untuk selama-lamanya. Tapi ini memang tidak mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak percaya. Kitab suci mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini kita harus akui, teman-teman. Tidak mudah untuk mereka bisa paham kenapa Yesus Kristus harus disalibkan untuk pengampunan dosa. Kenapa? Untuk membantu menjawab hal ini. Karena kasih kita kepada mereka yang masih haus ingin tahu kebenaran ini, maka kita akan menyaksikan video berikut ini, teman-teman. Dan saya mohon Anda untuk share video ini seluas-luasnya, supaya banyak orang di luar sana yang seperti Aziz ini bisa terbantu untuk diberi pencerahan, bisa memahami, dan mungkin mereka bisa memahami kebenaran dan diselamatkan. Teruslah dukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan Anda share video ini seluas-luasnya. Karena ini adalah pondasi dasar iman kekristenan. Dan semua orang Kristen harus tahu ini secara benar jika Anda ingin diselamatkan. Selamat menyaksikan. Karena kita lihat iblis mengganggu Injil. Dan kita mau ada Injil yang benar terus menerus sepanjang masa. Ada Injil yang benar terus diestafetkan terus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita melihat bagaimana iblis mengganggu Injil, kita harus tahu dulu Injil yang benar itu seperti apa. Baru kita bisa tahu bagaimana cara dia mengganggunya. Injil yang benar sebenarnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Saya sudah tulis traktat kecil yang judulnya 5 langkah ke surga. Dikit sekali dari sini sampai ke sana gitu. 5 langkah ke surga. 5 langkah. Sedikit sekali. Injil diberitakan semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Nah, ini biasanya agak menyakiti hati orang. Terutama orang sombong. Ya. Loh, ngomong saya berdosa, dia pikir kalau berdosa sudah tinggal di Cipinang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, no, kita berdosa, pikiran kita kadang-kadang melayang entah kemana-mana dan sangat nakal. Dan orang tidak tahu, yang duduk di samping kita pun tidak tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita manusia berdosa. Nah, atas ini dulu semua orang yang mendengar Injil harus mengiyakan. Benar Tuhan, saya orang berdosa, benar. Ini dulu. Ya. Kalau kamu berkata dirimu tidak berdosa, kata di surat Yohanes, kamu menyebabkan Allah jadi pendusta. Loh kenapa? Ya Allah berkata bahwa semua manusia sudah berdosa, kamu bilang enggak. Ini kan kau lawan ini, lawan rupanya, ya enggak? Nah kalau dia bilang semua manusia sudah berdosa, iya termasuk saya, itu beres. Gitu. Pertama. Yang kedua, orang berdosa tidak bisa pergi ke surga. Semua orang harus tahu ini. Serukan seluas-luasnya, senyaring-nyaringnya.
Bahwa orang berdosa tidak bisa masuk surga, biar setitik dosanya tidak bisa. Loh, kok bisa begitu? Pak Soeharto yang kendalikan surga. Mau masuk surga minta isi formulir cari Pak Soeharto. No, jangan salah paham, bukan begitu. Surga itu tempat yang maha kudus. Maha kudus, bukan agak-agak kudus. Maha kudus. Tak bisa dimasuki oleh dosa setitik pun. Dan Allah pribadi yang maha kudus tidak terhampiri oleh manusia berdosa yang dosanya sekecil apapun. Berarti orang berdosa apes, nggak bisa masuk surga. Nggak ada cara yang manusia bisa usahakan supaya bisa masuk surga. Seluruh hartamu dijual untuk disumbangkan kepada orang, bikin 100 biji panti asuhan. Nah, itu tidak menghapuskan dosa. Tidak menghapuskan dosa. Apa yang bisa menghapuskan dosa? Dosa hanya selesai kalau dosa itu dihukumkan baru selesai. Ini kebenaran Alkitab. Dosa selesai kalau dosa itu dihukumkan. Upah dosa ialah maut. Dosa selesai kalau dosa itu dihukum. Selesai. Ada cara nggak dosa diselesaikan? Ini orang kaya nih, dia siap loh nyumbang loh, nggak main-main loh. Panti asuhannya Pak Soeharto perlu berapa duit sih? Saya bisa bikin 10 biji lagi kalau perlu. Oh, bukan itu. Kalau mau masuk surga dengan itu, you salah. Tuhan jauh lebih kaya dari kamu. Bagaimana kamu mau nyogok dia? Jangan ngawur kamu, atau nggak bisa. Jadi manusia berdosa dan manusia tidak bisa masuk surga. Dosa harus diselesaikan baru bisa masuk surga. Cara dosa diselesaikannya dengan cara apa? Nah, di sini persoalan dosa. Segala macam agama dimunculkan untuk menyelesaikan problem manusia. Maka itu loh banyak usaha sana sini. Dosa diselesaikan menurut Alkitab hanya dengan dihukum. Nah, karena dosa diselesaikan dengan dihukum, itulah langkah keempat. Yesus Kristus datang dan dihukumkan di atas kayu salib. Ini jalan dari Allah. Sebelum dia datang, digambarkan dulu dengan mezbah, di atasnya taruh domba, pegang kepalanya ngaku salah dan disembelih. Ini caranya. Sudah beratus ribu, berjuta ekor domba selesai disembelih. Akhirnya kemudian pun muncullah anak domba Allah. Dan Yohanes berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, dialah satu-satunya. Sebenarnya domba yang lain-lain yang berjuta ekor itu hanya simbol. Yang benernya yang satu ini. Ini yang benernya. Dialah yang harus dikorbankan di atas kayu salib sejak manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus sempat berdoa, Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu, biarlah dia berlalu. Ini sama maknanya dengan berkata, Bapa, kalau ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia, pakai jalan itu. Tapi untung Tuhan Yesus di akhirnya ada tutup. Kehendak-Mu lah yang jadi. Oh, no other way. Ya, enggak ada jalan lain. Dia harus menjalani masuk surga dengan cara dikorbankan di atas kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Menanggung dosa berapa banyak orang? Alkitab menulis menanggung dosa berapa banyak orang? Dosa seisi dunia. John Calvin mulai ngawur kalau bilang menanggung dosa orang pilihan. Dia mengkerdilkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ngawur sekali. Saya heran ada orang menjunjung John Calvin. Ya, saya sangat heran. Karena dia mengkerdilkan ini lingkup penebusan Tuhan Yesus yang sebenarnya untuk seluruh dunia, semua manusia.
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa orang pilihan saja. Begitu. No. Jangan begitu. Yang menghapus dosa berapa? Dosa dunia. Karena sebenarnya dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir ditaruh di atas Tuhan Yesus, ditanggung dan dijatuhi hukuman yang terbesar, capital punishment. Hukuman terbesar, hukuman mati. Semua pengadilan di muka bumi ini, hukuman yang paling berat itu hukuman apa? Mati. Ada lebih berat dari itu? Saya belum pernah dengar ada hukuman mati plus dicincang-cincang. Ada begitu punya. Enggak. Hukuman mati. Tuhan Yesus dihukum mati menanggung dosa dari Adam sampai dosa manusia yang terakhir. 4. 5. Ya, manusia nggak usah bayar. Manusia nggak usah bayar. Tadi lagu yang kita nyanyi, ya. Jesus included me, yes, He's included me. Saya hafal Inggrisnya. Oh ya, indah sekali. Kita diundang katanya, diundang, memanggil semua orang, panggil. Banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tahu nggak panggil? Dipanggil pakai apa? Pakai toa. Wah itu sih mau minta budgetnya. Kalau pakai toa. Dipanggil pakai apa? Baca 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai apa? Nah, kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 apa dikatakan di sini? Untuk itulah Ia telah memanggil kamu. Apa? Oleh apa? Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai Injil. Dipanggil pakai Injil. Nah, pemberitaan Injil yang kita lakukan, yang dilakukan berabad-abad, beribu-ribu tahun, itu panggilan Tuhan untuk semua orang berdosa. Marilah. Ada pengampunan. Tentu bagi orang yang mau mengaku salah. Marilah. Korban sudah dipersembahkan di atas kayu salib. Dosa seisi dunia sudah ditanggung. Dosa seisi dunia. Anda diundang datang untuk menikmatinya saja. Menikmatinya saja. Disambut dengan iman. Yesus sudah dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Sayalah yang seharusnya dihukum. Cawan itu mestinya saya yang minum. Cawan murka Allah. Tapi engkau meminumnya menggantikan saya. Sayalah yang harus binasa Tuhan. Saya yang harus memakai mahkota duri. Sayalah yang harus ditombak. Sayalah. Tapi engkau menggantikan saya. Dihukumkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya siap menggantikan engkau hidup.